Teman-teman YouTube sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Dan hari ini kami berada di Pasar Kateli. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya semua masyarakat yang ada di Pasar Kateli ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, pertama-tama saya mau sapa untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama patutlah kita menaikkan segala pujian syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih setianya di dalam kehidupan kita, kita boleh ada sampai saat ini, boleh ada di Pasar Kateli ini. Kita percaya bukan karena kuat hebatnya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya, tetapi kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kami tim Kopassus Mission, tim penginjilan jalanan, boleh ada di pasar ini, boleh memberitakan Injil, kekuatan Tuhan, kebenaran Tuhan, ya, kabar sukacita, kabar baik yang berasal dari surga bagi kita sekalian yang mau datang percaya kepada Tuhan. Diberikan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena kita percaya hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan, ya, barang siapa mau datang kepadaku, dia akan diberikan keselamatan, kehidupan yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita pada pagi hari ini, ya, semua pemberita firman Tuhan, tadi pembicara pertama berkata bahwa kita sudah berada di pada hari-hari terakhir, ya, penghujung akhir zaman. Artinya bukan kita sementara menuju kepada akhir zaman, kepada masa-masa kesukaran, tetapi akhir zaman, masa-masa kesukaran, ya, berbicara antikris sedang menuju kepada kita, ya. Tetapi apakah kita sebagai orang yang percaya kita sudah siap menghadapi akhir zaman ini? Apakah kita sudah siap menghadapi masa-masa kesukaran yang berbicara mengenai antikris? Ya, kalau kita tidak tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, hanya satu, kita harus tetap tinggal pada pokok anggur yang benar. Berbicara kebenaran firman Tuhan yang akan terus menjaga kehidupan kita melewati setiap tantangan, tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita, pemurnian di dalam kehidupan kita, lewat masalah-masalah ekonomi, penderitaan, sakit penyakit, masalah keluarga. Tetapi kita yakin dan percaya hanya lewat kebenaran firman Tuhan yang akan terus menyempurnakan kehidupan kita dari hari ke hari. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbicara di dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi 1 ayat 29. Hanya satu ayat saja saya akan bacakan bagi kita sekalian, yang berbicara firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi firman berkata bahwa kita sebagai orang yang percaya bukan dikaruniakan hanya untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, sebagai sang pemilik kehidupan kita, ya, saya dan saudara. Tetapi firman Tuhan berkata kita wajib tinggal, ya, menderita, ya, terlibat dalam penderitaannya, penderitaan Kristus Yesus. Jadi ini Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Filipi, ya, ketika dia di dalam tekanan penderitaan, ketika diizinkan masalah di dalam kehidupan Rasul Paulus, ketika dia mempertahankan Injil ini, kekuatan Tuhan, kebenaran Tuhan di dalam kehidupannya, ya, tidak, ya, luput daripada penderitaan, masalah, tekanan yang Rasul Paulus tekankan. Tetapi dia tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tetap memelihara, ya, imannya sampai mati, ya, mati dalam penjara, dipenggal oleh Kaisar Nero pada saat itu. Karena apa? Karena dia hanya tetap mempertahankan iman itu,
ya kekuatan yang diberikan Tuhan kepadanya, kebenaran yang dia pertahankan di dalam kehidupannya. Untuk itu Rasul Paulus tekankan agar senantiasa kita sebagai orang-orang yang percaya pada saat itu di jemaat Filipi, bahkan di semua jemaat yang ada, ya jemaat Efesus, Korintus, Kolose, bahkan kita semua yang percaya kepada Yesus yang ada di seluruh permukaan bumi ini, agar senantiasa ketika kita dianugerahkan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, itu merupakan suatu panggilan di dalam kehidupan kita, merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita mengenal Yesus Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan kita harus merespon sebenarnya anugerah itu, panggilan itu, keselamatan itu yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Banyak di luar sana yang tidak mendapatkan anugerah, yang tidak mengenal Yesus itu sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan. Ya, kita yang sudah dianugerahkan itu, kita harus merespon panggilan keselamatan itu di dalam kehidupan kita dengan takut dan gentar, ya, melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya sebatas Kristen, hanya sampai Kristen di KTP, tidak ada pertobatan. Tanpa pertobatan, keinginan daging jalan terus. Tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita menjadi Kristen yang disertai dengan pertobatan, Kristen yang disertai dengan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau di dalam Roma 10 ayat 9 berkata, ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Bapa di sorga telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Amin. Itu berbicara anugerah. Tetapi itu di dalam Filipi 2 ayat 12 berkata bahwa keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Amin. Dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Artinya satu paket kebenaran yang harus ada di dalam kehidupan kita, menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya, berarti berbicara dasar kepercayaan, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, menjadi fondasi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan, artinya kita harus hidup di dalamnya, menjadi pelaku-pelaku firman, ya, menjadi surat yang terbuka seperti Rasul Paulus katakan, lewat sikap, tindakan, perilaku kita yang berkenan di hadapan Tuhan, agar senantiasa lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita memberi buah yang terbaik, buah yang bisa dinikmati di tengah-tengah keluarga kita, ya, baik suami, istri, anak-anak, di tengah-tengah lingkup masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di tengah-tengah pelayanan, memberikan buah-buah yang terbaik, ya, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Buah-buah roh itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita dalam Galatia 5 ayat 20. Tetapi sebaliknya, buah-buah kedagingan harus kita tanggalkan di dalam kehidupan kita dalam Galatia 5 ayat 19, yaitu berbicara percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, kedengkian, semua kepahitan yang berbicara masalah hati, pikiran-pikiran jahat, ya, kemabukan, pesta pora, berbicara mengenai kasih kedagingan, harus kita tinggalkan, buang di dalam kehidupan kita. Karena, ya, kehidupan kita tidak lepas daripada tantangan. Ketika kita tidak tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita tidak tinggal dalam pokok anggur yang benar, ketika Tuhan izinkan setiap badai masalah, maka kita akan mudah, ya, khawatir, mudah akan goyah, bahkan akan jatuh ke dalam dosa. Karena, ya, pondasi kita tidak kuat. Seperti berbicara di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Bagaimana firman Tuhan berbicara mengenai dua macam dasar, ya. Dasar pertama berbicara bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita melakukan firman itu, artinya menjadi pelaku-pelaku firman. Firman itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita, ya. Kita mempraktekkan kasih, buah-buah roh ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita diizinkan badai, ya, cuaca ekstrim, angin ribut,
maka kehidupan kita tetap kuat, terpelihara di dalam Tuhan, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tetapi dasar yang kedua, ketika dibangun rumah kita di atas pasir, ya, ketika diizinkan badai, ya, angin ribut, berbicara mengenai cuaca-cuaca ekstrim Tuhan izinkan, maka rumah itu akan rubuh, ya, rusak berat. Kenapa? Karena tidak tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Dasar yang kedua hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi lalu begitu saja, artinya tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Keinginan-keinginan daging jalan terus, ya, orang bilang mabok jalan terus, ugel jalan terus, judi-judi online, togel, pemain perempuan, dan sebagainya. Keyakinan daging yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9, Galatia 5 ayat 19, kita buang semua di dalam kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lewat kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan berbicara bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi melainkan, ya, kita juga menderita bersama Kristus. Artinya terlibat dalam penderitaannya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak lepas daripadanya penderitaan, tidak lepas daripada masalah. Karena lewat penderitaan masalah, kita akan semakin menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Apalagi melewati masa-masa yang sukar di depan ini, ketika kita tidak terbiasa, ya, melewati setiap tantangan pergumulan, kita hanya lari, ya, bahkan melakukan dosa. Maka ketika Tuhan izinkan setiap badai, masa-masa sukar di depan, maka kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Untuk itu firman Tuhan berkata, kita tetap terlibat dalam penderitaannya, sebagaimana kita melihat bahwa Yesus, bagaimana dia telah menderita untuk kita, untuk saya dan saudara. Bagaimana dia, ya, ketika akan disalibkan, bagaimana penderitaannya melewati Golgota, bagaimana dia dicambuk, diludahi, ya, bahkan dipaku di atas mahkota, di atas kayu salib dipakaikan mahkota duri, darahnya tercurah bagi saya dan saudara. Bagaimana penderitaannya yang luar biasa ini harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus katakan, harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Penderitaan, ya, bukan cuma kita percaya, tetapi terlibat dalam penderitaan Kristus Yesus, agar senantiasa kita boleh menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, melewati setiap badai di dalam kehidupan kita. Terkadang ketika tidak ada masalah, jauh daripada penderitaan, kita lupa Tuhan, kita menjauh daripada persekutuan dalam hadirat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan setiap badai masalah, kita akan mencari Tuhan, semakin dekat melekat kepada Tuhan. Seperti di dalam 2 Timotius 3 berkata bahwa iman itu timbul karena penganiayaan. Penganiayaan lewat masalah penderitaan, tekanan-tekanan, masalah ekonomi di dalam kehidupan kita, keluarga, masalah sakit penyakit Tuhan izinkan, masalah-masalah keluarga membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin mencari Tuhan, maka iman kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, iman akan kuat ketika kita membaca akan kebenaran firman Tuhan. Berbicara mengenai hubungan ini sangat penting dengan Tuhan. Kita menjalin hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim pribadi dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, baca firman setiap hari, berdoa setiap hari, maka kehidupan kita akan kuat di dalam Tuhan. Roh kita tetap kuat menyala di dalam Tuhan. Seperti kita melihat perumpamaan 5 gadis bijaksana, roh mereka tetap terjaga, tetap kuat. Karena apa? Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki cukup cadangan minyak berbicara firman. Ya, ada firman terus yang menjaga kehidupan mereka, sehingga mereka kuat di dalam Tuhan. Amin. Ke dalam Lukas 9 ayat 23 berkata, mengikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Artinya tanggalkan semua keyakinan daging. Ya, ketika kita hari-hari ini, kita semua yang ada di tempat ini masih terikat dengan segala keinginan daging yang boleh dijelaskan tadi dalam Galatia 5, bahkan 1 Korintus 6 ayat 9. Kita tinggalkan semuanya itu. Karena apa? Karena tidak mendapat tempat yang layak di dalam kerajaan surga. Dan pikul salib setiap hari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, tidak lepas daripada masalah, tidak lepas daripada penderitaan, tetapi kita yakin dan percaya ketika kita melewati jalan yang sempit,
dalam Matius 7 ayat 13, ketika kita tetap di dalam Tuhan, tinggal dalam kebenaran Tuhan, maka firman ini terus akan memerdekakan kehidupan kita melewati setiap tantangan pergumulan di dalam kehidupan kita. Ada jalan keluar, ada berkat-berkat Tuhan, ada perlindungan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita akan menghadapi masa-masa sulit ke depan, masa kesukaran, ya, antikris. Tetapi ketika kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, kita tetap tinggal dalam kebenarannya, maka kita yakin dan percaya, ya, kehidupan kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan tetap akan membuka-buka berkat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dalam Matius 6 ayat 13, carilah Tuhan dan kebenarannya, carilah Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.